Ya, salam saudara-saudara. Seperti yang sudah saya umumkan, saya sedang ada tugas riset dan itu bisa memakan waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan bisa lebih. Jadi video ini saya buat di waktu senggang sambil mengumpulkan bahan atau materi untuk menyelesaikan riset tersebut. Nanti kalau materi atau bahannya sudah selesai terkumpul, saya mulai membaca, menganalisis, kemudian mulai menulis. Artinya sangat mungkin dalam minggu ini hanya video ini yang akan terpublikasi di channel ini, baru akan saya lanjutkan setelah proyek riset ini selesai. By the way, saudara-saudara, terima kasih banyak bagi saudara-saudara sekalian yang punya kemurahan hati, yang setia mendoakan, mendukung pelayanan kami di STT Rai Batam. Mohon untuk tetap mendukung dan mendoakan pelayanan tersebut. Saudara-saudara, saya ingatkan bahwa video ini akan agak panjang rekamannya. Jadi pastikan Anda simak dari awal sampai dengan akhir. Pahami dulu. Setelah itu kalau saudara ada komentar atau apapun, silakan cantumkan di kolom komentar. Nah, ada beberapa hal pengantar yang perlu saya sampaikan sebelum saya membahas materi utama dari video ini. Perhatikan baik-baik supaya saudara jangan salah paham. Pertama, saudara harus bisa membedakan antara orang-orang yang merupakan pemeluk, penganut agama Gereja Katolik Roma dengan official teachingsnya, ajaran resmi dari Gereja Katolik Roma. Nah, terkait orang-orangnya atau para pemeluknya, saya sendiri secara personal itu punya hubungan yang sangat dekat dengan cukup banyak penganut Gereja Katolik Roma. Saya kasih saudara beberapa contoh. Di Kalimantan Barat, selama saya melayani di pedalaman, orang tua angkat saya yang mengasihi saya, yang menolong saya, mendukung saya, bahkan sampai sekarang mereka anggap saya itu sebagai anaknya. Demikian juga sebaliknya, saya anggap mereka sebagai orang tua saya. Yang sangat saya kasihi, yang sangat saya hormati adalah penganut Gereja Katolik Roma. Dan bukan hanya itu, teman-teman, rekan-rekan saya sampai saat ini mayoritas cukup banyak itu penganut Gereja Katolik Roma yang saya hormati, yang sangat saya hargai. Dengan kata lain, saya harap saudara jangan salah paham, nothing personal, tidak ada sesuatu apapun yang bersifat personal. Di dalam video sebelumnya, video ini, atau kalau Tuhan berkenan akan ada video-video selanjutnya terkait dengan isu ini. Nothing personal at all. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus harus bicara kebenaran, harus mengajarkan kebenaran. Dan saya percaya bahwa official teachings, ajaran resmi dari Gereja Katolik Roma adalah penyimpangan, bukan hanya penyimpangan, tapi penyimpangan yang sangat serius terhadap the gospel, Injil, kasih karunia yang menyelamatkan itu. Nah, memang saya aware untuk bisa membedakan antara pemeluk dan ajaran resmi. Itu diperlukan kedewasaan dan diperlukan discernment. Artinya kalau saudara tidak punya kedewasaan dan discernment, sangat mungkin saudara akan kejang-kejang, kemudian marah-marah, tak jelas, dan seterusnya. Karena itu kalau saudara tipikal yang begituan, tolong untuk tutup video ini sekarang. Video ini tidak untuk saudara. Artinya kalau saudara tetap ngejel, sementara punya mental yang demikian, fanatik, buta, dan seterusnya, punya mental yang begitu, kemudian nanti saudara kejang-kejang, saya tak ada urusan dengan saudara. Tapi kalaupun saudara penganut Gereja Katolik Roma, tapi saudara mau berpikiran terbuka untuk fokus hanya kepada kebenaran. Saudara menonton video ini dan berpikir, oke, sangat mungkin saya akan banyak tidak setuju dengan Pak Diki. It's fine, itu tidak apa-apa. Tapi saya ingin dengar apakah yang dikatakan itu kebenaran. Karena kebenaran adalah fokus, kemanapun kebenaran memimpin saya akan ikuti itu. Nah, kalau saudara orang yang begitu, silakan duduk yang tenang, ikuti baik-baik, perhatikan, fokus kepada presentasi data dan argumen yang saya kemukakan di dalam video ini. Kedua, mayoritas pemeluk atau penganut Gereja Katolik Roma sejauh yang saya ketahui itu tidak terlalu jelas, tidak terlalu paham secara jelas, apalagi secara total official teachings, ajaran resmi dari Gereja Katolik Roma. Dan bagi saya tidak menganggap itu sebagai kelemahan. Saya justru menganggap itu sebagai blessing in disguise, ya, karena dalam kondisi itu individu-individu yang tak jelas tentang ajaran resmi Gereja Katolik Roma, yang tak paham apa-apa apalagi, sangat mungkin berpotensi atau bahkan sudah untuk bisa lahir baru, bertobat. Karena apa? Karena membaca sendiri Alkitab, percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab dan hanya dikatakan oleh Alkitab, atau mendengarkan khotbah pengajaran firman yang benar, yang baik, yang bertanggung jawab
dari para hamba Tuhan. Tapi di sisi lain, kalau Anda penganut gereja Katolik Roma yang ngerti baik ajaran resmi gereja Katolik Roma, kemudian menerima itu sebagai kebenaran dan ngotot konsisten mempertahankannya, apalagi ngeyel mempertahankannya. Saya harus kasih tahu saudara, dengan segala kejujuran ya, tanpa ada maksud apapun untuk menyakiti hati saudara, perasaan saudara secara personal. Tidak, bukan itu maksud saya. Tapi sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya harus bicara kebenaran. Kalau saudara percaya ajaran resmi gereja Katolik Roma, ngerti baik-baik, ngerti dengan jelas, konsisten mempertahankannya, saudara tidak diselamatkan. Yes, saudara tidak diselamatkan karena ringkasnya, akan saya buktikan, ringkasnya. Ajaran-ajaran resmi gereja Katolik Roma yang unik ya, yang unik milik gereja Katolik Roma. Ada beberapa yang universal itu sama seperti Tritunggal, Kristologi, Pneumatologi. Tapi yang unik diajarkan di dalam gereja Katolik Roma dan yang diklaim secara eksklusif di dalam gereja Katolik Roma. Ajaran-ajaran itu adalah penyimpangan, bukan hanya penyimpangan, tapi penyimpangan yang sangat serius, distorsi yang sangat serius terhadap the gospel, Injil kasih karunia yang melaluinya orang diselamatkan. Ajaran-ajaran unik dari gereja Katolik Roma itu adalah another gospel, Injil yang lain. Dan Injil yang lain tidak menyelamatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau poin kedua tadi terdengar ofensif bagi saudara-saudara, saya tidak bermaksud begitu. Tapi toh kalaupun itu tetap terdengar ofensif bagi saudara, saudara harus ingat bahwa dokumen-dokumen resmi dari gereja Katolik Roma sendiri, official teachingsnya, mengutuk dan menganatema, itu kata yang sangat mengerikan kandungan ancaman teologisnya. Digunakan oleh Paulus misalnya di dalam Galatia pasal 1 ayat 6-8. Barang siapa yang mengajarkan Injil yang lain, terkutuklah dia, anatema. Itu ancaman yang sangat mengerikan. Dan gereja Katolik Roma secara resmi dalam dokumen-dokumen resminya menganatema, mengutuk siapa saja orang Kristen yang menolak Paus, menolak gereja Katolik Roma. Di luar dari gereja Katolik Roma itu tidak ada keselamatan, bahkan dianatema, dikutuk. Jadi kalau gereja Katolik Roma sendiri telah memaklumatkan, memproklamirkan kutukan anatema terhadap orang-orang Kristen yang lain, saya harap apa yang saya sampaikan dalam poin kedua tadi justru itu masih terdengar sangat lembut bagi saudara. Meskipun itu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting, jauh lebih penting dari anatema yang dideklarasikan oleh gereja Katolik Roma yang tidak punya nilai mengikat apa-apa menurut pandangan saya dan akan saya buktikan. Sebelum saya bahas materi utama video ini, saya ingin kasih ringkasan ulang secara ringkas materi video saya dalam sesi live kemarin ya. Saya membahas tentang Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan di dalam video itu saya menandaskan klaim gereja Katolik Roma berdasarkan teks itu. Itu adalah teks utamanya. Berdasarkan teks itu bahwa Petrus memiliki keutamaan yang lebih dari para rasul yang lain adalah klaim yang sama sekali tidak ada dasarnya. Tidak ada apapun di dalam teks itu. Kalau saudara sekadar baca tanpa dicekoki terlebih dahulu oleh Paus, oleh gereja Katolik Roma bahwa oh itu tentang keutamaan Petrus, saudara tidak akan dapat ide itu sama sekali dari teks itu. Saudara hanya bisa dapat ide itu setelah saudara dicekokin oleh apa yang dikatakan, diklaim oleh gereja Katolik Roma. Kalau saudara sekadar membaca Matius 16 ayat 18, saudara tidak dapat ide bahwa melalui teks itu Petrus diangkat oleh Yesus Kristus untuk menjadi yang lebih utama dari para rasul yang lain dan memiliki kekuasaan dan memiliki prerogatif dan lain sebagainya. Kemudian nanti itu diturun alihkan seperti dinasti kepada para paus dengan otoritas, dengan kekuasaan yang mutlak, yang universal atas berbagai gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Saudara-saudara, itu adalah klaim yang sangat luar biasa, terlalu lancang dan terlalu berani ditarik dari dalam teks itu. Sebenarnya bukan berdasarkan teks itu. Mereka sudah bikin klaim dulu, nanti baru cari-cari ayat. Lalu nemulah Matius 16 ayat 18 tadi ya. Bapak-bapak gereja, tidak ada satupun yang membaca Matius 16 ayat 18 kemudian berkesimpulan begitu. Betul-betul tidak ada satupun. Saya sudah buktikan kemarin di dalam sesi itu. Saudara silakan tonton lagi untuk detailnya.
Archbishop, ini orang Katolik sendiri, Archbishop Peter Richard Kenrick di dalam pidatonya yang kemudian transkripnya itu diterbitkan, membuat rangkuman posisi bapak-bapak gereja. 44 bapak gereja percaya bahwa Matius 16 ayat 18 itu bukan Petrusnya, tapi pengakuan iman Petrus. Hanya ada 17 bapak gereja yang mengatakan Matius 16 ayat 18 itu bicara tentang Petrus. Itu pun, catat, dari 17 bapak gereja itu tidak ada satupun, meskipun mereka bilang itu Petrus, tidak ada satupun dari 17 bapak gereja itu yang percaya tentang keutamaan Petrus, the primacy of Peter, dan kemudian keutamaan itu nanti diturun alihkan kepada para penerusnya, Paus di kota Roma, dan hanya di kota Roma. No, sama sekali tidak ada keyakinan semacam itu di kalangan bapak-bapak gereja, baik itu bapak-bapak apostolik akhir abad pertama sampai paroh pertama abad kedua, kemudian bapak-bapak gereja abad kedua sampai dengan Nisea. Pada saat Nisea, saudara bisa baca di kanon 6, Bishop of Rome itu hanya disebut sebagai salah satu. Dia bukan yang terutama dan bukan yang paling utama di dalam konsili Nisea. Bukan dia juga yang bikin keputusan. Dia hanya disebutkan sebagai salah satu. Dan bishop-bishop dari kota-kota yang lain diakui kekuasaannya, yurisdiksinya masing-masing. Bishop of Rome itu hanya salah satunya. Artinya mengindikasikan bahwa tidak ada orang sampai pada konsili Nisea yang percaya bahwa Bishop of Rome itu punya keutamaan, punya primacy sebagai penerus dari Petrus, punya otoritas yang universal dan apalagi infallible. No, tidak ada satupun. Dan itu sebabnya saya kutip bagi saudara di dalam video sebelumnya, komentar dari Kate Skert yang mengatakan sampai pada abad kelima, jadi 5 abad pertama kekristenan, tidak ada satu bapak gereja dari wilayah manapun, baik itu timur dan barat, tidak ada satupun yang pernah bermimpi membaca Matius 16 ayat 18, kemudian dapat ide, oh ini bicara tentang keutamaan Petrus dengan posisinya yang mutlak, kemudian nanti keutamaan itu dialihkan kepada penerusnya, hanya bishop di kota Roma yang kemudian disebut dengan Paus. No, tidak ada bapak gereja yang pernah bermimpi, di dalam hayalan paling liarnya pun tidak pernah membaca Matius 16 18 demikian. Hanya gereja Katolik Roma secara eksklusif, entah dapat wahyu dari mana, yang kemudian dapat ide mendukung the primacy of Pope, keutamaan Paus, dengan mencomot ayat itu sebagai dukungan. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya katakan, mereka sudah bikin klaim heboh dan bombastis dulu, setelah itu baru cari-cari ayat. Kemudian mereka pergi comot Matius 16 ayat yang ke-18. Satu kali lagi, fakta sejarahnya adalah hingga abad ke-5, tidak ada bukti apapun untuk klaim-klaim gereja Katolik Roma mengenai keutamaan Petrus maupun keutamaan dan otoritas mutlak serta kekuasaan universal kepausan termasuk infallibilitasnya. Non. Nah, itu ringkasan ulang dari materi video sebelumnya. Sekarang saya kasih saudara bukti-bukti tambahan dari sejarah gereja mulai dari akhir abad pertama sampai dengan abad yang ke-7. Supaya saudara lihat bahwa saya tidak asal ngecap. Dan kalau saudara yang tidak setuju dengan saya, silakan kasih bukti tandingan dan silakan review bukti-bukti dan argumen-argumen saya. Kita mulai dari yang pertama. Clemens of Rome. Clement dari Roma. Clemens dari Roma itu lahir sekitar tahun 35, kemudian meninggal akhir abad pertama ya sekitar tahun 99. Menulis surat kepada jemaat di Korintus. Itu dilakukan sekitar tahun 95. Nah, artinya ini surat dari Roma, dari seorang pemimpin jemaat. Jadi kalau kita mau lihat apakah pada akhir abad pertama itu sudah ada konsep tentang keutamaan Petrus dan keutamaan Paus di Roma, kita bisa lihat indikatornya di dalam surat itu. Faktanya adalah kalau saudara baca surat Clemens dari Roma kepada jemaat di Korintus, saudara tidak dapat ide itu sama sekali. Justru Clemens of Rome menulis surat itu mengindikasikan bahwa jemaat di Roma pada saat Clemens menulis surat itu di akhir abad pertama, jemaat di Roma itu dipimpin secara kolektif, kolegial, secara kelompok oleh sekelompok elders, penatua. Dan Clemens dari Roma adalah salah satu penatuan. Mereka tidak punya konsep kepausan, even pada akhir abad pertama
di kota Roma. Nah, sementara kalau saudara baca Vatikan I, katanya itu sudah ada sejak Petrus dan sudah ada sejak semula, dan itu sesuatu yang unchanged, yang tidak berubah. Tidak berubah oleh. Sampai pada akhir abad pertama, even salah seorang pemimpinnya di kota Roma, jemaat di Roma, tidak ada ide tentang keutamaan Petrus, tidak ada ide tentang keutamaan Paus. Mereka bahkan kepemimpinan jemaat di Roma itu kepemimpinan kolektif, dipimpin oleh para penatua, bukan dipimpin oleh paus. Kalau saudara wonder ya, kenapa bisa begitu? Ya karena Petrus sendiri tidak punya konsep, tidak percaya bahwa dia adalah Pope yang pertama, paus yang pertama. Kemudian nanti kekuasaannya itu diturun alihkan seperti dinasti kepada paus-paus selanjutnya. No, Petrus sendiri tidak percaya begitu. Saudara mau bukti? Saudara baca aja 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Petrus bahkan menyebut dirinya sebagai rekan penatua, fellow elders. Artinya dia tidak memposisikan dirinya lebih tinggi dari para penatua yang lain, tapi rekan penatua yang sejajar, yang setara dengan para penatua yang lain. Dan dia tidak menganggap dirinya sebagai gembala utama. No, Petrus tidak menganggap dirinya sebagai gembala utama seperti yang diklaim oleh Gereja Katolik Roma yang akan saya bahas dalam poin-poin selanjutnya. Petrus menyebut Yesus Kristus sebagai gembala agung. Jadi Petrus memang tidak pernah memandang dirinya sebagai paus. Tidak pernah memandang dirinya sebagai paus dengan keutamaan dan otoritas seperti yang diklaim di dalam Gereja Katolik Roma. Jadi sistem kepausan tidak dikenal bahkan di Roma sampai pada akhir abad pertama. Nah, menurut para ahli, sistem itu, kepausan itu, monoepiskopalian itu, baru diterapkan di Roma pada pertengahan abad kedua. Nah, kalau saudara mau bukti, saya bisa kutip bagi saudara. Seorang profesor of theology, orang Katolik, teolog Katolik, professor of theology di Notre Dame University, mendiang Profesor Richard McBrien. Dia menulis buku berjudul The Church, The Evolution of Catholicism. Di halaman 43-44 dari bukunya, dia mengatakan, tidak ada bukti bahwa ada individu di pertengahan tahun 80-an, akhir abad pertama, yang berfungsi dalam peran Petrus bagi gereja yang universal, baik di Antioquia maupun di tempat-tempat lain. Sebaliknya, terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa Roma pada saat itu tidak memiliki figur pemimpin yang demikian. Sesungguhnya, baru pada pertengahan abad kedua, Roma mengubah bentuk kepemimpinan kolegial, kepemimpinan kolektif dipimpin oleh para penatua. Roma mengubah bentuk kepemimpinan kolegial menjadi bentuk monoepiskopal. Itu teolog Katolik, Professor of Theology di Notre Dame University. Itu bukan teolog Protestan, bukan teolog Lutheran, bukan teolog Reform, bukan teolog karismatik, Pentakosta, dan seterusnya. Dan perhatikan baik-baik komentar dari Profesor McBrien tadi. Baru pada pertengahan abad kedua, jemaat di Roma mengenal sistem monoepiskopalian atau yang sekarang disebut dengan sistem kepausan. Itu baru pertengahan abad kedua. Artinya sistem kepausan, Petrus sebagai paus pertama, dan itu tidak dikenal pada abad pertama karena memang Petrus tidak menganggap dirinya begitu. Artinya klaim Roma, Katolik Roma, bahwa itu sudah ada sejak abad pertama, sejak masa Petrus, itu klaim yang tidak punya dasar sama sekali. Dan even para teolognya sendiri berbicara secara jujur bahwa sistem kepausan itu dipimpin oleh monoepiskopalian itu baru dilakukan pada pertengahan abad kedua. Dan catat juga, Profesor McBrien sekadar mengatakan itu baru diterapkan di pertengahan abad kedua. Dia tidak mengatakan bahwa sejak diterapkan itu diterima secara universal oleh berbagai gereja di berbagai wilayah, di berbagai tempat, di seluruh wilayah kekristenan saat itu. No, itu baru soal perubahan dari kepemimpinan kolektif dipimpin oleh para penatua kepada kepemimpinan yang monoepiskopalian atau yang sekarang disebut dengan sistem kepausan. Jadi satu kali lagi, klaim tentang keutamaan Petrus, keutamaan Paus hanya di Roma,
itu adalah self-proclaim. Self-claim, tidak ada dasarnya sama sekali, bukan hanya di dalam Alkitab, tapi tidak ada dasarnya di dalam sejarah. Kedua, saudara tahu gelar untuk paus masa kini itu apa? Setidaknya paus disebut sebagai Bishop of Bishop, bisopnya para bishop. Dan Pontifex Maximus, itu artinya imam besar, high priest. Kalau saudara belajar sejarah gereja ya, saudara aware akan tulisan bapak-bapak gereja. Dan ini sayang sekali ya, mayoritas saudara-saudara, teman-teman Katolik ini tidak aware. Siapa bapak gereja yang pertama kali menyebut bishop di kota Roma dengan sebutan Bishop of Bishops dan Pontifex Maximus? Siapa? Tertullianus. Pertanyaan, apakah waktu Tertullianus menggunakan sebutan-sebutan itu untuk bishop di Roma, atau yang kalau gunakan istilah sekarang paus di Roma, apakah dia gunakan istilah itu sebagai bentuk penghormatan, pengakuan bahwa oh, bishop di Roma itu punya kekuasaan universal, mendapatkan otoritasnya karena dia adalah penerus Petrus, punya keutamaan atas semua gereja di berbagai tempat, di berbagai wilayah, dan dia infallible? Apakah Tertullianus menghormati Bishop of Rome demikian? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya. Waktu Tertullianus menggunakan istilah itu, saudara bisa baca di dalam On Modesty ya, chapter 1. Waktu Tertullianus menggunakan istilah Bishop of Bishop, Pontifex Maximus, dia gunakan itu sebagai ejekan. Dia mocking, mengejek Bishop of Rome. Saudara ingat video saya tentang teologi politik Yesus waktu saya bahas tentang koin itu? Koin pada masa Yesus itu di bagian belakangnya itu tertulis Pontifex Maximus. Jadi kaisar adalah the high priest. Itu adalah sebutan untuk penguasa pagan, the high priest pagan. Jadi waktu Tertullianus menyebut bishop di Roma dengan sebutan Bishop of Bishops, Pontifex Maximus, dia bermaksud menyatakan Bishop of Rome itu adalah pemimpin pagan. Dia tidak menghormati otoritas, menghormati integritas dari pemimpin gereja di kota Roma. Itu Tertullianus. Ketiga, satu lagi sebutan untuk paus masa kini ya, Vicar of Christ, wakil Kristus. Nah, sebutan itu bukan sekadar wakil Kristus. Itu adalah sebutan yang sangat-sangat punya bobot teologis ya. Artinya saudara dan saya bisa saja disebut wakil Kristus, tapi wakil Kristus yang paling utama dengan punya otoriti yang mutlak, absolut, universal, infallible atas berbagai gereja, orang-orang Kristen di berbagai tempat, itu adalah paus, Vicar of Christ. Pertanyaan, apakah Petrus sudah menggunakan istilah itu untuk dirinya sendiri di abad pertama? Non. Apakah setelah Petrus mati, istilah itu sudah digunakan untuk penerus Petrus di Roma? Akhir abad pertama, awal abad kedua, abad ketiga, abad keempat? Non, tidak ada satupun yang menyebut Bishop of Rome dengan sebutan Vicar of Christ. Sebutan itu baru pertama kali. Kalau saudara baca G.N.D. Kelly ya, G.N.D. Kelly itu patristic scholar, ahli tulisan bapak-bapak gereja. Dia bahkan menulis buku The Oxford Dictionary of Popes. Di dalam dictionary itu, G.N.D. Kelly mengatakan orang pertama yang baginya sebutan Vicar of Christ digunakan adalah Gelasius I. Digunakan pertama kali tanggal 13 Mei tahun 495, artinya mendekati akhir abad kelima. Sebelum akhir abad kelima, sebelum Gelasius I tanggal 13 Mei 495, tidak ada satupun event yang ada di Roma, bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik, tidak ada satupun yang menyebut bishop di Roma dengan sebutan Vicar of Christ. Sama sekali tidak ada. Jadi saudara lihat, orang-orang ini bikin klaim-klaim yang heboh luar biasa. Tapi bukan hanya tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, tapi bahkan tidak punya akar sejarah. Itu baru muncul di kemudian hari sebagai self-proclaim, self-claim dari pihak gereja Katolik Roma sendiri. Bapak-bapak gereja yang lain di luar dari gereja di Roma itu tidak membuat klaim itu dan tidak menggunakan klaim itu sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kekuasaan universal, mutlak, absolut dari paus di Roma dan infallible. No, tidak ada bapak gereja yang percaya demikian sebelum abad kelima selain dari pihak
pemimpin di Roma sendiri. Keempat, satu teks utama lagi untuk klaim tentang keutamaan Petrus dan Paus di kota Roma. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Apakah teks ini menginstitusi keutamaan Petrus sebagai gembala utama dengan kekuasaan dan otoritas universal dan mutlak dan infalibel atas semua rasul dan gereja di mana saja? Saudara-saudara, kamu dapat ide itu dari mana? Kalau saudara sekadar membaca teks itu tanpa dicekoki terlebih dahulu dengan ngototnya para apologis Katolik atau klaim-klaim heboh bombastis dari pihak gereja Katolik Roma. Kalau saudara melakukan plain reading tanpa semua informasi itu, saudara bahkan tidak dapat ide itu. Even saudara hanya anak sekolah minggu, waktu saudara baca Yohanes pasal 21, 15 sampai 17, kenapa 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara ingat, Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Artinya 3 kali pertanyaan itu merupakan sebuah upaya restoratif. Merestorasi, memulihkan Petrus dari kejatuhan yang sangat mengerikan. Nah, kalau Petrus direstorasi, maka tentu itu diikuti dengan pengutusan untuk pelayanan. Menggembalakan domba-domba Kristus. Dan itu tidak berarti, tidak ada indikasi apapun dari teks itu, bahwa karena dia dikatakan gembalakanlah domba-dombaku, maka Petrus adalah gembala yang utama. Itu berarti kamu cukup, kalau kamu mau berkesimpulan begitu, mari kita sobek Alkitab. Hanya tinggalin aja Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Karena teks-teks lain mengatakan bahwa para rasul juga adalah para gembala. Kemudian para penatua juga diperintahkan untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang dibeli dengan darah anak Allah yang kekal itu. Tidak ada apapun di dalam teks itu yang memberi dan membuat Petrus istimewa dan punya privilege yang bisa diturun alihkan dan anehnya lagi diturun alihkan hanya kepada pemimpin gereja, bishop, paus di Roma. Itu aneh banget. Kenapa aneh banget? Karena begini, saudara perlu ingat, gereja itu tidak lahir di kota Roma. Sebelum ada jemaat di kota Roma, ada di mana? Kekristenan lahir di Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2. Gereja lahir di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2, tapi kemudian muncul gereja Katolik Roma dan mengatakan bahwa dari semua wilayah kekristenan yang paling utama adalah Bishop of Rome. Roma adalah the center of Christianity. What the heck? Sebelum ada jemaat di Roma itu sudah ada jemaat di Yerusalem. Sudah terbentuk, gereja lahir di Yerusalem, bukan di Roma. Itu sebenarnya kalau saudara baca buku-buku yang ditulis oleh para penulis Katolik ya, menulis tentang kepausan, tentang papasi itu ya, kepausan. Katanya kepausan adalah institusi tertua di muka bumi ini. Selama kurang lebih 2000 tahun institusi ini. No. Itu klaim yang manis, tapi tidak sesuai fakta. Pertama, institusi kepausan itu tidak setua itu. Gereja sudah ada di Kisah Rasul pasal 2. Sebelum ada gereja di Roma. Dan bukti-bukti sejarah yang ada mengatakan kepausan, bishop, sistem monoepiskopalian itu baru diterapkan di Roma pada pertengahan abad kedua. Jadi bagaimana kepausan adalah institusi tertua, the oldest institution. Bagaimana ceritanya? Kamu dapat bukti itu dari mana? Karena kalau kita sekadar bikin klaim, ini kan namanya orang kalau mau bikin enak mulut, itu dia bisa klaim apa saja. Saya sudah petik planet Mars dan taruh di dalam genggaman tangan saya. Kemudian saya tinju planet Venus. Kemudian saya tendang planet Pluto. Saya kumpulin mereka di dalam satu bakul dan sekarang mereka ada di bawah tumpuan kaki saya. Klaim. Bikin klaim. Silakan bikin klaim karena klaim itu kan hanya diperlukan goyang-goyang lidah, kan? Tapi membuat klaim yang sesuai dengan kenyataan, itu saudara harus bertanggungjawabkan secara serius. Jadi ini lelucon macam apa? Dan lagi pula ya, dan ini yang poin utama saya. Siapa Bapak Gereja yang pernah menafsirkan Yohanes pasal 21, 15-17 merujuk kepada keutamaan Petrus dan keutamaan daripada penerusnya sebagai gembala utama. Pope itu kan berarti papa kan? Bapak, gembala utama bagi semua orang Kristen di seluruh dunia. Siapa? Sebutkan bagi saya gereja, Bapak Gereja akhir abad pertama, abad kedua, abad ketiga, dan seterusnya. Siapa Bapak Gereja yang pernah menafsirkan begitu? In fact, nanti baru menjelang akhir abad ke-7, tepatnya tahun 680 Masehi,
Paus Agato, satu kali lagi, Paus Agato di dalam suratnya kepada para peserta dari Sixth Ecumenical Council di Konstantinopel tahun 680. Di dalam surat itu, Agato adalah orang pertama di dalam sejarah. Itu akhir abad ke-7 loh. Hampir 700 tahun setelah Petrus hidup. Agato adalah orang pertama di dalam sejarah yang menafsirkan Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 sebagai dasar untuk keutamaan Petrus dan kemudian keutamaan dari penerusnya yang adalah Paus di kota Roma. Sebelum Agato pada akhir abad ke-7 tidak ada satupun, betul-betul tidak ada satupun, Bapak Apostolik, Bapak Gereja, tidak ada satupun yang membaca Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 kemudian tiba pada kesimpulan, oke, sekarang Petrus adalah gembala utama kita. Dan tidak boleh ada bishop dari wilayah manapun kecuali di kota Roma yang adalah penerus Petrus. Dan karena itu memiliki otoritas mutlak dan universal. Itu lelucon macam apa? Itu baru pertama kali muncul abad yang ke-7. Dan yang terakhir saudara yang ke-5. Satu hal yang saudara perlu aware ya, adalah apa yang disebut dengan Petrine Syndrome. Sindrom Petrus atau ada yang menyebutnya Petrisme. Petrisme itu apa? Atau sindrom Petrus itu apa? Itulah sindrom di mana orang itu langsung menjadi berbunga kangkung. Oh, ini Petrus Paus. Oh, ini Petrus yang utama. Oh, ini Paus yang utama. Setiap kali ada sedikit saja komentar atau kutipan dari Bapak Gereja yang terkesan nice. Begitu you dapat kutipan yang nice tentang Petrus saja, mendadak mereka akan kutip dan bilang itu tentang kepausan Petrus, itu tentang keutamaan Petrus dan Paus dan seterusnya. Itu namanya Petrine Syndrome. Begitu nemu yang nice-nice sedikit tentang Petrus saja, itu langsung dikutip. Saudara, contoh paling jelas dari sindrom semacam itu, saudara bisa temukan dalam buku yang ditulis oleh Scott Butler, Norman Dahlgren, dan David Hess. Buku itu judulnya Jesus, Peter, and the Keys, A Scriptural Handbook of the Papacy. Itu buku adalah contoh yang terang benderang tentang sindrom Petrus. Kutipan-kutipan dari Bapak Gereja yang nice tentang Petrus itu dikutip kemudian ini menjadi bukti dari keutamaan Petrus, menjadi bukti dari keutamaan Paus. Saudara-saudara, tidak ada waktu detail untuk saya bahas sindrom itu sekarang di sini. Tapi saran saya itu begini. Setiap kali saudara dengar apologis Katolik membuka mulutnya mengutip dari Bapak Gereja untuk ini tentang Paus, ini jangan cepat percaya. Sekarang itu kan tulisan Bapak-Bapak Gereja itu online. Saudara bisa baca sendiri. Lengkap. Tandai dia kutip dari teks yang mana. Karena kadang-kadang mereka ciptakan kutipan sendiri. Bahkan saya bisa buktikan itu. Bahkan Thomas Aquinas pada abad pertengahan itu kena prank juga. Ada orang bikin kutipan palsu katanya dari Agustinus. Yang sebenarnya Agustinus tidak pernah ngutip gitu. Tapi itu untuk materi yang lain. Ya. Kalau mereka ngutip katanya dari Bapak Gereja A misalnya. Tandai dia kutip teks yang mana. Kemudian saudara baca Bapak Gereja yang bersangkutan. Itu kan gampang searching. Temukan, kemudian baca kutipan itu di dalam konteksnya. Saya pastikan 99,99% saudara akan ketawa sampai sakit perut. Karena kutipan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keutamaan Petrus. Dan apalagi keutamaan Paus. Bapak Gereja yang sama mengatakan hal-hal lain yang persis merendahkan atau menolak atau bahkan bertentangan dengan klaim-klaim dari Gereja Katolik Roma. Jadi kalau saudara mau dapat hiburan untuk tertawa sampai sakit perut, silakan dengar mereka kutip bagi saudara Bapak-Bapak Gereja. Kalau saudara tidak percaya, saudara silakan ikuti mereka ya. Akhirnya saudara-saudara ada satu pilar yang di atasnya Gereja Katolik Roma dibangun. Tanpa pilar ini tidak ada Gereja Katolik Roma. Pilar itu adalah keutamaan Petrus sebagai dasar dari keutamaan Paus. Tanpa pilar itu tidak ada Gereja Katolik Roma. Karena begini, Gereja Katolik Roma sebenarnya tidak terlalu peduli dengan apa kata Alkitab. Ya, mereka tidak terutama bicara tentang Alkitab. Karena yang paling penting adalah apa kata magisterium. Kalau magisterium sudah ngomong, maka itu sudah cukup. Itu sudah menjadi dogma, ya. Itu sudah menjadi sesuatu yang mutlak dan infallible. Tidak peduli apakah itu Alkitabiah, biblikal atau tidak. Yang penting gereja sudah mendeklarasikan sesuatu, menyatakan sesuatu, maka itu sudah cukup. Artinya, otoritas Gereja Katolik Roma itu bukan Alkitab. Otoritas Gereja Katolik Roma
adalah gereja Katolik Roma itu sendiri. Sola Ecclesia sebagai ganti dari Sola Scriptura. Padahal di satu sisi mereka bikin klaim tegas, oh ini ajaran sudah ada sejak para rasul, sejak abad pertama dan seterusnya. Tapi saudara cek dan recheck, ternyata mereka sudah bikin klaim dulu, baru nyari-nyari ayat untuk memberi kesan bahwa itu Alkitabiah. Karena ternyata banyak orang Kristen yang tidak bodoh. Begitu kamu mengklaim sesuatu, mereka nanya, di mana ajarannya di dalam Alkitab? Nah, saudara-saudara, bukti-bukti yang saya presentasikan tadi persis membuktikan kebalikan. Dan bisa saya multiplikasi menjadi sangat banyak. Bukti-bukti yang ada persis menyatakan bahwa otoritas dan keutamaan yang diklaim oleh pihak Gereja Katolik Roma bagi dirinya sendiri dengan mengatasnamakan Petrus tidak lebih dari sebuah self-proclaim atau self-claim yang bukan hanya tidak ada dasarnya sama sekali di dalam Alkitab, melainkan juga bapak-bapak gereja selama 400-500 tahun pertama kekristenan tidak mengenal klaim itu dan tidak memberikan dukungan apapun untuk klaim yang demikian. Dan karena itu, kutukan-kutukan dari pihak Gereja Katolik Roma dikit-dikit, anatema, 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 kukutuk kau jadi kodok dan seterusnya. Kutukan-kutukan dari pihak Gereja Katolik Roma karena tidak didasarkan atas ajaran yang valid, ajaran firman Tuhan, dan atas kesaksian sejarah yang kuat dan yang bertanggung jawab. Kutukan-kutukan itu hanyalah fata morgana. Seperti kabut yang hanya muncul sebentar, tapi tidak ada dasarnya dan tidak ada bobotnya. Dan yang tidak bersifat mengikat, baik bagi hati nurani maupun kehidupan orang-orang percaya. No, otoritas tertinggi dan yang paling utama dan yang bersifat mengikat secara mutlak bagi gereja dan kehidupan orang-orang percaya yang sejati adalah Alkitab, firman Allah yang ineran tanpa salah dan yang infallible tanpa gagal, dan hanya Alkitab, sola scriptura, sebagai dasar absolut bagi iman dan kehidupan orang-orang percaya. Otoritas yang mutlak yang diklaim oleh Gereja Katolik Roma adalah otoritas yang tidak pernah diberikan oleh Tuhan, tidak pernah ada dasarnya di dalam Alkitab, dan tidak ada bukti dukungan dari sejarah. Dan karena itu, otoritas itu, satu kali lagi, tidak bersifat mengikat bagi hati nurani orang Kristen, maupun tidak berhak menuntut ketaatan dari siapapun. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan salam.